Halo, perkenalkan saya Ardiansyah. Pada video ini saya akan membahas terkait negosiasi bisnis. Saya di sini membahas negosiasi bisnis sebagai bagian dari mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi. Pembahasan ini mencakup konsep dasar negosiasi, bisnis, tujuan, tahapan, jenis, serta strategi negosiasi. Nah, selain itu, saya juga akan menampilkan simulasi atau role play negosiasi bisnis yang diambil dari contoh nyata, yaitu Piala Kapten. Sebagai contoh nyatanya bisa dilihat. Nah, di sini untuk memberikan gambaran praktik negosiasi dalam dunia usaha, pertama saya akan membahas konsep tujuan negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis merupakan proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Bisa digarisbawahi, diterima bersama. Nah, dalam konteks bisnis, negosiasi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas seperti kerja, terus bekerja sama usaha, lalu ada penentuan harga, mungkin ada perekrutan tenaga kerja juga, hingga kemitraan strategis. Nah, menurut Fisher dan Yuri dari Harvard, negotiation project, negosiasi yang efektif adalah negosiasi yang mampu menghasilkan kesepakatan rasional, efisien, dan tetap menjaga hubungan jangka panjang. Di sini, menjaga hubungan jangka panjang antara kedua belah pihak yang membuat negosiasi itu berjalan dengan nyaman. Artinya, keberhasilan negosiasi tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses komunikasi yang terjalin. Nah, tujuan utama negosiasi bisnis antara lain adalah mencapai solusi yang saling menguntungkan satu sama lain, atau bisa disebut istilahnya oleh kita yaitu win-win solution, yang dimana menyelaraskan perbedaan kepentingan, menghindari konflik terbuka, membangun hubungan kerjasama yang baik, dan membangun kerjasama yang berkelanjutan. Nah, dalam dunia bisnis modern, kemampuan bernegosiasi ini menjadi sangat penting atau kompetensi penting karena berpengaruh terhadap keberlangsungan dan reputasi usaha. Kita masuk ke jenis, tahapan, dan strategi negosiasi bisnis. Mungkin secara umum negosiasi bisnis terbagi menjadi dua bagian atau dua jenis utama, yaitu yang pertama ada negosiasi distributif, yaitu negosiasi yang bersifat menang atau kalah, atau menang kalah lah, di mana keuntungan salah satu pihak berarti kerugian bagi
pihak yang lainnya. Seperti contohnya adalah tawar-menawar harga yang bersifat satu kali transaksi. Lalu masuk ke contoh yang kedua, yaitu negosiasi integratif, yaitu negosiasi yang menekankan solusi menang-menang bagi kedua belah pihak, menjadi solusi yang menguntungkan satu sama lain, dimana dengan fokus pada kepentingan jangka panjang dan hubungan kerjasama. Di sini jenis negosiasi ini sangat dianjurkan mungkin dalam konteks bisnis. Mungkin harus dianjurkan agar bisnis berjalan berkelanjutan. Nah, dalam pelaksanaannya, negosiasi bisnis melalui beberapa tahapan penting. Nah, kita masuk ke tahap-tahap yang akan dibahas dalam video ini. Tahap pertama adalah persiapan, yaitu mengumpulkan informasi, menentukan tujuan, serta memahami kepentingan masing-masing pihak. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pembukaan, di mana pihak-pihak yang bernegosiasi ini membangun komunikasi awal dan suasana kerja sama yang menguntungkan. Kita masuk ke tahap yang ketiga, penyampaian penawaran. Dilanjutkan dengan tawar-menawar, yaitu dengan cara saling menawar untuk mencari titik temu. Dan tahap terakhir atau tahap keempat, yaitu penutupan kesepakatan. Implementasi hasil negosiasi. Adapun strategi yang digunakan dalam negosiasi bisnis antara lain, yaitu strategi win-win, strategi kompromi ini, kayak ayolah kerjasama dengan baik, dan strategi kompetitif. Namun dalam konteks kerjasama, mungkin dalam konteks kerjasama yang panjang, strategi win-win dianggap paling efektif. Ya, paling efektif karena mampu menjaga hubungan dan kepercayaan antar pihak. Kita masuk ke role play, atau saya bisa mencontohkan bagaimana dalam bernegosiasi bisnis ini. Langsung saja kita ke role play-nya, di mana role play ini ada dua peran, yaitu manajer villa dan perwakilan dari event organizer. Selamat pagi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke Villa Kapten. Kami tertarik membahas peluang kerjasama dengan penyelenggara acara di area villa dan kafe kami. Selamat pagi, terima kasih atas undangannya. Kami melihat Villa Kapten memiliki lokasi dan konsep yang sangat potensial untuk berbagai jenis acara. Villa Kapten saat ini ingin memperluas pemanfaatan area rooftop cafe untuk kegiatan seperti gathering, ulang tahun, dan acara komunitas. Oleh karena itu, kami membuka peluang kerjasama dengan pihak EO. Kami tertarik, namun kami perlu memahami skema biaya dan fasilitas yang dapat disediakan oleh pihak Villa Kapten. Dari sisi kami, tujuan utama kerjasama ini adalah meningkatkan okupansi dan exposure Villa Kapten tanpa mengganggu kenyamanan tamu yang menginap. Sementara dari pihak kami membutuhkan kepastian harga sewa lokasi dan fleksibilitas waktu agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Untuk penggunaan area rooftop
kafe, kami menetapkan biaya sewa awal sebesar 3 juta rupiah per acara, termasuk fasilitas-fasilitas dasarnya. Kami memahami ketentuan tersebut, namun untuk acara komunitas dengan anggaran terbatas, apakah memungkinkan adanya penyesuaian harga? Jika demikian, kami bersedia mengajukan kerjasama dengan minimal 2 acara per bulan dengan dukungan promosi bersama. Usulan tersebut cukup menarik. Dengan adanya promosi bersama, kami juga mendapatkan peningkatan visabilitas Piala Kapten. Sebagai bentuk kerjasama awal, kami mengusulkan biaya sewa yang disesuaikan untuk acara komunitas dengan tetap mengikuti standar operasional Piala Kapten. Baik, kami sepakat untuk menerapkan skema harga khusus untuk acara komunitas selama tetap menjaga kualitas dan kenyamanan lingkungan Piala. Terima kasih atas keterbukaan dari pihak Piala Kapten. Kami optimis bisa bekerja sama dengan Piala Kapten dan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kembali. Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan berlangsung secara berkelanjutan. Analisis singkat dari simulasi negosiasi tersebut dapat disimpulkan bahwa negosiasi dilakukan dengan pendekatan integratif atau win-win solution. Pihak Piala berfokus pada peningkatan okupansinya dan citra usahanya. Sementara itu pihak event organizer mereka memperoleh fleksibilitas harga dan kepastian kerjasama. Nah, komunikasi yang terbuka dan saling memahami kepentingan menjadi kunci keberhasilan negosiasi ini. Saya Ardiansyah, terima kasih.